Kembali lagi di XD Podcast. Benar kali. Kembali lagi di Disco. Diskusi kocak. Kayak udah 5 kali kita melakukan ini, udah nggak lucu nggak sih, Gen? Udah nggak lucu. Udah nggak lucu lagi. Kan itu banget sih sebenarnya. Malu nggak sih? Udah freak banget, 5 kali ngelakuin hal yang sama. Kemarin aku diterima kerja Di mana, Pak? Di mana, Pak? Ada di tempat satu, adalah. Keren sih, keren. Ditanyain juga. Apa? Untung kemarin kita konsultasi belajar. sama Buge itu loh. Bener. Bener kali itu sih. Belajar Bisa- gini ya, ke apa namanya? Kelemahan, kekurangan. itu kan Ya. bener aku ditanya gitu, Gin. Untung aku udah tahu tips and trick menghadapi. Nggak, Kiri, Kalau jawab. kalian pengen tahu, nonton di video sebelumnya tuh. Benar banget. Nggak, Abis Kiri itu- tanya lagi gini. Apa? Jawab gitu tuh. Oh, saya sering telat. Nggak, gitu, Enggak, jawab sekarang. Oh, udah bisa. ada. Saya emang sering telat, tapi Iya. saya menyelesaikan tugasnya pasti sampai tuntas. Keren tuh, itu yang benar. Keren banget nggak sih? Sekarang kita apa Apa? lagi kita tanya? Gini juga aku ditanya juga tentang organisasi, cuy. Pernah ikut organisasi nggak, Gus? Gitu. Gimana Ki jawab? Sering gitu. Kok ragu gitu seringnya? Soalnya udah lama. Udah lama Ki nggak pernah ya. Tapi kan Ki dulu ikut IMA. Iya. Itu kan lumayan aktif Ki. Lumayan lah, bisa dibilang aktif, bisa dibilang nggak aktif. Nggak aktif. Tapi banyak Ki Ya, kegiatan. lumayan lah. Sekarang kita tuh bahas gini sih, Pan. Bahas tentang karir. Apa gimana sih hubungannya organisasi dengan karir kayak gitu, Cok? Anjay, bisa gitu ya? Iya, kan Oh. berkorelasi. Berkorelasi. Dia. Men, Ki, sekarang ada nggak tamu yang pas untuk kita hari ini, Gen? Ada banget, Pan. Ada banget. Siapa? Nanti kita panggilin ya. Ketua Imasia dulu. Iya. Ketua Imasia dulu. Mantan Ketua BEM. Belum, nggak ketua, wakil. Apa? Oh, wakil ketua BEM. Ya. Wah, itu juga. ini juga ya pasti. Wapres, Waktu namanya. PMB ku. Apa? Dan dia apa dia? Ketuanya, Oh. dia ketuanya. Dia- waktu dia- PMB ku dia nih. ketuanya ya? Iya, dia ketuanya. Panggilin aja nggak Langsung sih? aja ada kali ini. Aku bilang dulu nih. Langsung Udah. saja kita sambut, ini dia Kak Ade. Berlebihan sih. udah. Siapa nih, Gin? Siapa ini, Gin? Kenalin dulu. Kenalin ini nama. Ini dulu wakil Presma. Angkatan apa ya, Kak? 2020 2020 dah waktu Presma 2020. Presma 2020. Lagi. Ketua PMB. Ketua PMB. 2020. 2020. Apalagi Nah, apa lagi ya? BSC juga 2019. Ya, BSC 2019, betul. Expo. Expo sekretaris, nggak jadi ketua. Banyak Apalagi Kak? Banyak ya? Ketua Hima 2021. Ketua Hima 2021. Terus sekarang Ketua Ikara 2023, enggak 2023 sampai dengan 2026. Oh, 2 tahun. 3 Tiga tahun. 3 tahun. Oh, iya. Gimana sih? 3 tahun. Oh, banyak banget pengalaman. Sekarang bekerja di Primakara. Dari Primakara, benar di Primakara. Jadi ketua juga. Enggak, sekarang Ketua jadi bidang Direktur? enggak Oh, dong. enggak, direktur. Belum. Oh, belum. Sekarang di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Warek 4. Di Warek 4. Keren banget kan. Keren banget. Masih banyak uangnya. Iya. Jelas dong. Iya. Project. Project. Jiging. Ayolah Kak Ade. Aja lah lagi. Tapi saya sorry ya, udah enggak. Kan Kak Ade banyak nih dapat pengalaman organisasi yang melimpah. Ada nggak sih kaitannya organisasi itu selain dapat temen, sama pengalaman tuh dapat apa sih lagi ikut organisasi itu gitu? Gitu, Kak. Oke, kalau ikut organisasi mungkin karena banyak yang diikutin, sok sibuk sih sebenarnya zaman kuliah itu ya. Oh, Sibuk. sering banget Abis pada banget. digituin bener sama teman-teman yang ikut organisasi. Ikut organisasi, dulu. sok Ngapain sibuk sih? ke, ya benar-benar ya. Ya benar sih, ketika itu benar sih. Ngapain sih? Udahlah diam aja lah di rumah gitu. Kerjaan kasur Jumat. Itu biasanya. Itu sering banget tuh. Tapi organisasi itu selain dapat teman baru, selain dapat pengalaman baru, kita dapat sudut pandang baru. Ya, sudut pandang baru kan biasanya kan Sudut pandang kayak gimana sudut pandang? kalau misalkan kita ikut organisasi, mungkin karena banyak juga ikut selain di
Primakara itu kan banyak banget ada kegiatan dan kegiatan mahasiswa juga ada startup. Nah di situ kita bakal dapat sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau misalnya kita ngurusin event startup itu sudut pandangnya kita ngelihat kalau misalnya kita kerja dengan orang yang introvert dan juga individual, beda cara kita nge-treat orang tersebut. Kalau misalnya kita kegiatannya kayak PMB, XD itu kan kolaborasi banget satu sama lain. Itu juga kita bahwa nge-treat orangnya kayak gini gitu. Jadi ada sudut pandang yang berbeda dan juga nge-treat orang juga kita dapat di organisasi tersebut. Gitu. Contoh nge-treatnya tuh kayak gimana? Contoh nge-treatnya misalkan Fandi itu adalah orangnya kocak banget, kan? Susah sih tahu ya, cengengesan. Misalkan ya, walaupun fakta kan sebenarnya. Fakta bener banget. Jadi kalau misalkan kita kerasin di kepanitiaan, misalkan Fandi kita kasih tahu dengan cara tegas dan lain sebagainya, bentak-bentak, itu tidak akan bekerja di Fandi. Betul. Kenapa? Malah yang marahin jadi kayak, aduh, bisa nggak ya marahin depan Fandi karena mukanya udah kocak gitu. Jadinya, jadi kalau misalkan ngobrol sama Fandi ya kita pendekatannya pelan-pelan, ngomong face to face sama Fandi. Kalau misalkan sama Gin gitu misalkan, mungkin Gin bisa dia mukanya datar-datar aja, jadi bisa kita tegasin gitu. Jadi kan dapat dua sudut pandang berbeda untuk nge-treat orang gitu. Berarti cara-cara nge-treat ya dapat ya? Iya, benar. Bener banget. Bisa juga dapat gini tuh kalau dapat cewek. Iya, dapat cewek bener. Baru mau nyampe ke sana. Tapi kayak aku kurang berorganisasi. Kurang berpengalaman. Iya, kurang nyari pengalamannya kurang. Bisa. Padahal sebenarnya nggak gitu ya. Emang goblok aja sih. Aku tahu kok. Jangan dibuka lah di sini ya gitu. Jangan. Tolong yo. Lanjut Kak. Kadang-kadang sih kita kayak merasa tuh organisasi itu kayak berat gitu waktu, apalagi kita tuh terkuras banyak. Benar sama pasti. kuliah juga. Benar. Tapi gimana sih tipsnya agar keduanya bisa jalan beriringan kayak gitu sih Kak? Kalau misalkan ngomongin tips gitu ya, fun fact aku pernah hampir nggak lulus satu mata kuliah. Gara-gara aku jadi ketua BSC 2019. Lah sama kasusnya kayak kakak kita dong. Kan banyak. Jawab ya. Ada. Pip. Tapi nggak lulus lagi kakak belum. Kakak masih. Hampir ya benar-benar. Itu nggak lulus ya. Iya benar. Sama juga karena BSC juga nggak. Kayak BSC itu ini ya banget ya nggak. Tolong dipip ya dipip. Ya emang Enggak karena gini. Karena BSC itu jadi aku angkatan 2018 itu baru masuk, kemudian gabung himpunan mahasiswa SIA itu Himasia, tiba-tiba ditunjuk jadi ketua. Di mana sebelum BSC itu ada namanya PMB Gemilang 2019. Itu mentalku habis-habisan dihajar di sana gitu. Terus tiba-tiba sekarang jadi ketua panitia di event yang sangat berbeda. Di kalau misalkan PMB itu kan kita kekeluargaan, kebersamaan, sama-sama jalannya. Kalau BSC itu dari orang yang terlibat pun sudah berbeda sebenarnya. Mereka akan terlibat orang-orang yang punya startup, orang-orang yang suka buat startup gitu. Itu dua event yang berbeda menurutku gitu di tahun yang sama. Kemudian ada satu mata kuliah, Pip aja di sini nih rahasia gitu ya. Siapa yang ngajar? Rahasia juga. Rahasia juga. Inisial kah? Inisial 5 huruf. 5 huruf itu udah namanya soalnya nggak bisa. Harus dipip gitu. Tapi lucunya itu adalah kita udah pertemuan 14 masalahnya. Itu tuh kesalahannya sepele banget. Kesalahannya adalah kita lupa ngupload tugas terakhir. Itu tugasnya itu kita harus upload di sosial medianya kita. Nah, ngupload tugas terakhir terus sorenya tuh ada rapat BSC. Karena kita udah mikirinnya rapat, otomatis yang tugas ini terbengkalai. Nah, dosennya ngechat di grup, ini pada mau lulus apa enggak sih gitu. Terus teman-teman kelompokku semuanya panitia BSC. Kan nggak ada yang ngingetin gitu. Asli. Itu udah pertemuan 14 kan kocak ya kalau nggak lulus gitu sih sebenarnya. Tapi itu tuh jelek banget sih, momen itu tuh jelek banget karena satu dosennya ya lumayan apa? Lumayan killer gitu ya. Terus juga strict juga dosennya gitu. Masih dosennya masih sampai saat ini lah. Nggak usah dibayangkan. Tapi lulus dengan nilai bagus. Enggak. Bucahnya nggak pernah ngajar. Bucahnya baik. Bucahnya nggak pernah.
Killer lumayan. Nanti di belakang ya kita cerita. Tapi habis itu juga setelah kuliah itu yang paling berat di BSC itu adalah di demo oleh jadi yang ikut peserta. Peserta itu kan angkatan peserta itu kan kayaknya BSC itu tiap tahun selalu di demo. Ya benar kan? Expo BSC ya di demo benar. Jadi 2019 itu satu udah hampir dulu nggak lulus mata kuliah, kedua di demo sama angkatan 2017 karena kan dia peserta kan kita tingkat dia kan nggak tingkat. Nah udah makin kacau dong mentalnya. Habis itu udah mau UTS apa UAS itu? UAS harusnya kan UAS. Jadi yang ketiga itu ya mau nggak mau jalan satu-satunya adalah menangis. Jadinya nggak konsentrasi gitu. Tapi lambat laun dijalanin satu-satu. Jadinya dikelirin misalkan harus kuliahnya kita dahulukan ya kita dahulukan kuliahnya kita selesaiin dulu tugas-tugasnya. Kemudian kalau misalkan organisasinya memang perlu kita saat itu juga kalau misalkan kita posisinya urgent gitu bukan kalau misalkan kita ketua panitia atau koordinator ya kita utamain gitu. Kalau misalkan kerja gitu kita utamain ya kita utamain. Caranya ngatur waktu aja sih sebenarnya cuman ya sampai saat ini juga masih susah gitu karena prioritasnya belum tergambar dengan baik gitu. Tapi seiring berjalannya waktu 2019, 2020 itu Covid juga itu jelek juga karena semua kita harus online kan. Beratnya membuat event yang offline jadi online tapi enaknya kuliahnya online kan jadi kuliahnya tugasnya lebih bisa dijalankan. PMB-nya berat sekali tuh sebenarnya kan ya kan Gin kamu rasain gitu. Dan inilah mabanya yang bisa dilihat lah maba online kita ini gitu. Gitu. Jadi tetap diutamakan ya apa sih harusnya kita utamakan sekarang gitu. Kalau misalkan tapi untungnya dengan adanya organisasi itu membuat aku sering di kampus. Yes. Itu Bernadia ya. Itu Bernadia. Aku baru tahu Bernadia tuh tahun 2004 anjir. Iya, Bernadia 2004. Dia baru 20 tahun, Bro. Udah 20 tahun, Bro. Bro, uangnya, Bro. Untungnya. Untung dia buat lagu tuh Dia ikut organisasi nggak ya? Enggak, dia nggak ikut. Kuliah kayak. Nonton podcastnya, iya. Apa kita undang Bernadia di sini? Iya, nanti kita undang Bernadia. Nggak mungkin, Gin. Bisa. Nggak ada yang nggak mungkin. Oh iya, Gitu. siapa tahu ya benar. Lanjut Kak. Iya tuh, balik lagi ke yang tadi. Jadi, moto hidupku selama di Primakara itu adalah ala bisa karena terpaksa. Enggak dong. Ala bisa karena enggak terbiasa. Ala bisa karena terpaksa kemudian baru terbiasa. Gitu. Jadinya 2021 itu kan udah mulai jelas terlihat bahwa kita udah jadi ketua himpunan. Tuh ada anak-anak di bawah, aku mulai bisa membagi tugas. Misalkan misalkan ada event lomba, kemana aku harus, terus misalkan ada event kegiatan yang memang mengajak mahasiswa, kemana aku harus berkoordinasi. Jadi dari 2019, 2020, 2021 udah final chapternya yang udah mulai bisa ngatur lebih jelas gitu, mana kuliah, karena 2021 itu juga nyusun skripsi. Berarti gitu. Sebelum pas BC itu masih belum kan ya, belum menemukan sama sekali. Bahkan 2019 itu setiap sore, ini fun fact juga, setiap sore itu aku ke pantai, ke Kuta, mencari keribu. Maksudnya kita mencari crowd untuk aku merasa bahwa aku tidak sendirian gitu. Jadi serius. Kurang psikolog kan ini. Bukan bisa juga. Tiap hari. Iya, setiap hari sampai sebelum BSC itu berakhir. Jadi sebelum BSC itu hampir tiap hari gitu karena di demo itu tadi kan. Demo itu cukup berpengaruh keras gitu. Jadi biar kuliahnya nggak mandek, terus organisasinya tetap jalan, satu-satunya jalan ya di diri kita sendiri sih, balik lagi gitu. Caranya kita nge-heal, memperbaiki healing lah kalau anak zaman sekarang ngomongnya healing gitu. Gen Z kayak kita nih kan. Healing kan nyari crowded tuh aneh sih. Iya no. Kalau healing Pandi itu biasanya diam aja. Diam aja. Kan orangnya polos. Iya. Polos banget. Sejak kapan? Nggak percaya sih aku, nggak percaya. Gitu, karena memang karena di kampus itu kita nggak merasa tim yang aku bangun 2019 itu bahkan bertahan sampai setiap aku jadi ketua panitia, orang-orangnya pasti itu lagi.
Misalnya koordinator acaranya udah ada, perkapnya udah pasti orang itu lagi, keamanannya udah pasti itu. Oh, gue nggak ikut BCK-nya. Enggak. Sokir ikut. Ya, sokir ikut. Jadi kalau kita ngomongin timnya dari yang aku selama organisasi itu bagus banget, timnya solid gitu. Tapi memang ke diri aku sendiri yang harus harus bisa berdamai dengan target-target yang mungkin tidak bisa kita capai saat itu juga gitu. Tapi aku lulus sebelum waktunya. Makanya sombong. Itu suatu kebanggaan. Yes. Motivasi kan. Keren. Jadi tidak ada alasan bilang organisasi itu bikin kita nggak selesai kuliah, nggak ada alasan. Jadi dulu ini juga sih karena tapi aku ada biasanya kayak abang-abangan gitu. Abang-abangan. Tapi kampus lain ya. Bukannya keinginan kamu itu. Nah, aku udah tamat tes. Oh iya, yang ditentukan. Bener-bener. Jadi maksudnya kampus lain tuh sering kayak lihat tuh kayak organisasi itu aku sibuk organisasi selesai kuliah. Bener-bener. Itu biasanya. Itu juga jadi stereotip. Jadi di SIA itu karena angkatanku sedikit gitu ya, jadi banyak banget yang beralasan bahwa aduh nggak deh aku ikut organisasi, aku takut kuliahku dan lain sebagainya. Nah jadinya aku ke diriku sendiri coba mematahkan hal itu gitu. Maksudnya biar tidak terus terjadi hal seperti itu. Goals yang aku ingin capai ketika aku lulus S1 adalah aku ingin mematahkan pandangan orang-orang tentang organisasi bikin kuliah kita kacau. Makanya aku berusaha buat timeline bahwa aku bisa lulus sebelum waktunya dengan organisasi gitu. Keren. Oh, ada targetnya gitu. Iya, ada targetnya dan juga ini sih biar bisa wisuda bersama pacar tercinta. Wow, itu. Oh iya, itu ternyata. Pacarnya cutting, Cuk. Iya, benar. Cutting. Iya, Bro. Sama? Lah, enggak punya. Makanya Gin, besok-besok. Enggak apa besok-besok. Lanjut. Apakah ada nggak sih Kak nih tips and trick atau penting nggak sih memilih organisasi itu yang sesuai karir atau yang fleksibel atau yang pengen aja ini kayak bagus organisasinya kayak gitu-gitu. Kalau aku pribadi, kesempatan apapun yang ada, aku ambil. Jadi, kalau misalkan kita dulu pernah sih pikir, udah aku mau fokus di kalau misalkan ada kegiatan yang eventnya startup aja, aku ikut itu aja gitu kan. Mindset semester 1 gitu, karena kan itu semester 1 kayak ego. Kita kan kampus IT, kampus startup gitu kan. Bikin startup gitu. Bener-bener pengennya biar startup aja. Aku aja yang berpikir. Kita berpikir yang sama. Kita sama ya ternyata. Kita kan masuk IT, apalagi ini teknopreneur kampus, benar-benar. Jadi awalnya mikirnya kayak gitu bahwa aku mau kerja di tech company atau aku pengen kerja di startup. Jadi aku event-event yang aku ikutin, seminar-seminar atau kepanitiaan aku harus startup banget gitu. Ternyata setelah jalan agak susah ya. Yang ada aja lah. Jadi akhirnya setiap ada kesempatan diajak gitu join untuk ikut organisasi apapun, aku ambil kesempatannya gitu. Kenapa? Karena aku percaya setiap kesempatan yang datang sama kita, sekali kita tolak, gak akan datang lagi. Bener banget. Bener banget tuh kan. Kesempatan kedua tidak datang. Ya. Kesempatan datang 2 kali. Kedua datang kedua kalinya. Ngapain? Gitu sih. Jadinya kalau misalnya sekarang ngomong, karena banyak banget banyak organisasi yang diikutin, banyak juga tipe-tipe kegiatan yang diambil lagi BSC, Startup Expo, kemudian PMB, kemudian ada beberapa kegiatan lainnya, ada seminar dan lain sebagainya, ngebuat pola pikir aku tentang suatu pekerjaan tuh sebenarnya sama aja. Mau kita ditempatkan misalkan di keuangan, karena sebenarnya basicku di kepanitiaan itu adalah di bendahara. Tapi seiring berjalannya waktu bisa jadi nggak dapat bendahara. Ya nggak, malah sama kuliah di Primakara nggak pernah jadi bendahara, paling jadi sekretaris, koordinator acara atau ketua panitia gitu. Jadi semuanya tuh bagus untuk kita improve ke diri kita sendiri sebenarnya. Kalau misalnya kita ngomong mau kerja di startup, mau ikut event startup aja, pikiran kita bakalan stuck di itu aja. Kalau misalnya kita orangnya bisa join di beberapa kegiatan atau beberapa organisasi, itu bikin cara pandang kita luas memandang sesuatu hal. Misalkan ada
event yang hari ini, karena divisiku sekarang agak agile ya kata-kata. Ya. Maksudnya kalau orang-orang ngomong ini divisinya agile banget gitu. Entah itu sudut pandang positif atau negatif ya, biarkan orang menilai kan gitu ya. Jadi karena di lingkungan yang cukup dar-der-dor sat-sat ya, yang bikin kita shock setiap hari, nggak tahu nih besok hidupku seperti apa gitu ya kadang-kadang. Jadi organisasi yang diikutin selama kuliah itu benar-benar ngebantu. Karena kita ketemu banyak orang yang pola pikirnya belum tentu sama kita. Jadi caranya kita juga buat mandang suatu pekerjaan ngebuat kita bisa aja mandang, kalau misalkan kita ikutnya satu aja, otomatis kan kita melihat yang kita ikuti itu selalu benar. Tapi ketika kita ngikutin banyak organisasi dan kita merasa bahwa kita ikut organisasi dengan fleksibel, kita bisa ditaruh di posisi mana aja. Jadi itu tidak memutus organisasi ini bisa nggak ya kerja di sini, organisasi ini bisa nggak ya jadi sini. Kalau misalkan aku jadi bendahara, apakah aku kerjanya di bank doang atau kayak gimana? Itu nggak memutus di sana gitu. Kalau kita pernah jadi K3, pernah jadi perlengkapan mungkin jadi aku perlengkapan doang nggak pernah itu sih sebenarnya sih. Tapi pernah ya ketua panitia ya. Oh ya benar. Aku baru random banget. Iya random itu bagus. Tiba-tiba ke rekaman, tiba-tiba ke perkam, Ketiga. banget. Itu MC juga pernah. Iya MC juga pernah. Keren. Tapi itu bagus kok sebenarnya kalau kita lihat dari sisi positifnya ya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi negatif ya memang kok nggak ada fashion yang melekat di diri sendiri ya gitu. Cuman kalau kita lihat dari segi pekerjaan yang mungkin nanti kita ambil, sebenarnya kalau organisasi yang kita ikuti itu mengarah kepada sudut pandang yang aku rasain ya, itu akan mengarah ke sudut pandang dengan cara kerja kita sendiri. Itu tidak mengaruhi posisi pekerjaan yang bakal kita ambil nantinya. Karena setiap pekerjaan yang kita ambil nantinya itu bakalan pengaruh kepada pola pikir dan juga sudut pandang kita melihat pekerjaan tersebut. Yang aku rasain gitu. Jadi kalau misalkan jadi ketua aja biasanya kita tahu bahwa caranya memimpin itu seperti apa. Kalau kita jadi anggota aja kita tahu bahwa keinginan orang lain itu seperti apa. Kalau jadi koor gimana caranya ngatur orang lain, memanage orang gitu. Jadi banyak sih yang sebenarnya yang bisa diambil dari satu organisasi yang kita ikuti gitu. Ya benar sih ya. Tuh, jadi nggak harus. Berarti luas banget berarti ya artinya Kak nih organisasi. Iya benar-benar. Jadi nggak melulu tentang temen, nggak juga sih gitu. Relasi ya benar. Nggak gitu juga gitu. Sebenarnya bisa juga ke diri kita sendiri gitu. Memang yang terlihat kalau misalkan kita rekrut tim untuk jadi panitia, kita pasti bilang apa yang kamu cari dari organisasi gitu. Relasi baru dan juga teman gitu. Ya, teman. Itu biasanya. Iya jadinya. Tapi setelah organisasi itu baru kita akan merasa, yang aku rasain sejauh ini gitu ya, kita bisa istilahnya dekat sama siapa aja, mau bisa bekerja dengan siapa aja. Misalkan aku sama Gin ya bisa juga, walaupun aku sama Gin kan beda divisinya, tapi tetap aja ya kita, Gin tolong dong ini, tetap ada itu gitu. Sama Fandi juga kan sama gitu. Jadinya tidak memutus, aku mau ikut yang startup aja gitu. Sedangkan Gin kan dia kemahasiswaan banget gitu. Ngoding aja gitu. Nah, aku kalau gitu kan susah juga ya kita. Bisa ngoding. Ngoding aja agak pusing ya kepalanya. Prime Dev iya benar. Aku juga Prime Dev. Aku Prime Dev. Iya, Prime Dev juga. Pernah aku sebulan full kok ikut. Pernah. Aku ikut tapi nggak pernah datang. Dan itu udah gara-gara aku banyak ikut kegiatan itu, jadi tahu bahwa nge-treat balik lagi ke sudut pandang itu tadi gitu. Mungkin kalau ikut satu aja ngerasa bahwa aku keren banget sih gitu. Kak, seberapa besar sih pengaruh organisasi itu ketika kita masuk ke dunia kerja tuh untuk memahami nilai-nilainya kayak profesionalisme kayak gitu. Besar nggak sih pengaruh organisasi, Kak? Oke. Itu sebenarnya itu besar banget. Kenapa gitu ya? Iya. Sebesar cintaku padanya. Waduh. Sebesar apa? Sebesar apa nih? Enggak kan cuman jokes aja. Jokes aja. Mau sebesar gini kayak gitu. Iya. Apakah segini aja atau segini kan nggak tahu ya. Jadi kalau misalkan mempengaruhi nilai-nilai profesional sangat berpengaruh. Jadi aku pernah juga punya pengalaman di suatu organisasi yang ketua panitia itu berpacaran dengan anggota atau koordinatornya gitu. Jadinya ya? Ada, nggak usah diingat. Oh iya. Kayak kalian belum di sini sih waktu itu ya. Oh iya, belum. Kamu masih SMA sih kayak kamu juga. Jadinya kita muda banget ya. Nggak semudah itu. Jadinya melihat bahwa
kenapa jadinya gini. Ketua panitia dan koordinator perkap kalau nggak salah itu ya, kalau nggak salah jadinya kecenderungan dia akan membela koordinator perkap ini. Mau dia yang salah atau gimana itu bakal kelihatannya membela. Sedangkan yang aku anut adalah mau gimana pun, mau siapapun ketika kita berorganisasi itu harus profesional. Karena di setiap kepanitiaanku, mungkin Gin pernah ikut beberapa kali, aku memandang setiap orang itu sama. Mau dia kakak kelas, mau dia adik kelas, mau dia seangkatanku, kalau dia salah ya dia salah. Kalau dia benar ya dia benar. Jadinya itu tetap kebawa ke profesional bekerja di lingkungan pekerjaanku sekarang gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada keberpihakan jadinya, mau misalkan aku sedekat apa sama Gin, kalau misalkan memang sesuai SOP dan peraturan yang ada Gin salah, ya kita hajar habis-habisannya gitu kan. Ya pernah aku bikin salah tuh, dimarahin cuy. Apa contohnya Gin? Install Valu. Bener. Kamu nggak tahu. Jadi ini lucu banget. Lucu banget. Ini lucu sekaligus kita ceritakan. Apa ya? Kita yang diserang panitia gitu. Jadi ada satu eventmu, kamu sebagai aku panitia ke kamu sebagai PMB 2020. Nah, jadi ada kita kan PMB itu kan semua panitia itu di kampus. Jadi ada beberapa ruangan yang kita pinjam. Adalah satu komputer. Nggak tahu siapa bocah nakal ini menginstal game Valorant di komputer tersebut. Ternyata komputer itu bakalan dipakai untuk adalah kalau misalkan kita sebut tuh ketahuan sih. Suatu kegiatan itu yang kita anggap satu kegiatan. Nah, dikatakanlah bahwa kegiatan file-file yang tersimpan di komputer itu hilang semua. Karena aku install doang. Iya kan, aneh kan jadinya. Sekalian ngapusin kan. Nggak ada. Kan nggak cukup memorinya nih. Install Valu pasti sekalian dia ngapusin. Aku sih curiga ya itu. Iya. Enggak. Tinggal install. Bermasalah. 2020 kan baru hype-hype-nya Valu masih kecil filenya cuy. Tuh, habis itu ya, lanjut ya. Habis itu malam hari gitu ya, di chat tuh. Satunya panik, satunya karena aku nggak tahu itu siapa yang megang komputer itu di sana, karena kan kita pakai 2 ruangan, lab FPL dan lab data. Nah di lab data ini yang bermasalah. Aku nggak tahu orang yang siapa aja yang pakai komputer itu gitu. Malam itu di chat, Presmanya di chat, Presmanya ngechat aku, yang bersangkutan juga ngechat aku bilang, ini tolong dong panitianya dikoordinasikan, pokoknya dimarahin lah, banyak lah dimarahin. Besoknya aku panggil semua orang yang ada di sana. Aku panggil koordinator pekapnya, aku bilang, siapa nih yang ini? Tar lihat, tak tanya koordinator pekapnya juga bingung kan, tar aku cari ya. Yang penting kan jujur. Dia ngakuin gitu. Terus setelah kita cek, ternyata itu tidak berpengaruh akan kehilangan file itu. Tapi di sana belajar lagi bahwa segala sesuatu kalau misalkan kita pandang secara negatif terus, ya berantem jadinya. Tapi kalau kayak harus tenang. Untungnya waktu itu ada TJ tuh koordinator perkapku. Ketika aku marah, TJ yang bakal ngeredam kalau misalkan aku marah sama perkapnya. Tapi ketika misalkan memang salah anggotanya, dia bakalan setuju sama aku gitu. Tapi ketika permasalahan itu masih abu-abu, aku yang sudah emosi meledak gitu, misalkan koordinator perkap yang bakal nenangin. Ntar coba tak cari tahu dulu masalahnya apa, baru kita selesaiin bareng-bareng gitu. Jadi gara-gara gini tuh ya, satu panitia 50 orang itu bingung karena panik banget. Parah banget sih, parah banget. Sampai ngechat nih siapa nih, kalau nggak ada yang mau ngaku nih besok aku gini kan. Besok aku bakar kampusnya. Enggak dong, panitianya yang dibakar ya. Jadi jangan gitu dong. Panitianya itu nama panitianya nggak usah sini. Kan kamu yang bermasalah. Ya, benar saya itu yang bermasalah. Gitu. Jadi ya kalau nilai profesional ya di sana juga belajar nilai-nilai itu bahwa setiap permasalahan yang kita hadapin di organisasi itu bakal ngebuat kita berpikir lebih luas, lebih dewasa. Terus karena juga BSC itu banyak banget merubah sudut pandangku berpikir. Jadi karena BSC itu kan di Warek 1 dulu. Jadi aku di Waka 1 namanya dulu. Jadi aku sama Pak Wika yang selalu ada istilahnya gitu, yang nemenin. Selalu ada Pak Wika. Kirain apa? Itu kalau misalnya lagi yang ngomongin yang profesional itu, aku pernah dimarahin sama Pak Wika. Bukan, Pak Wika nggak pernah marah dong. Pak Wika Sekretaris
sekretaris atau ajudannya wali kota Denpasar. Anjay, udah wali kota. Mana? Pas BSC nih. Iya pas BSC Ray Mantre. Jadi BSC itu kan maunya ngundang Ray Mantre. Nah karena Bapak Ray Mantre. Jadi kita mengundang Pak Ray Mantre untuk sambutan. Di mana H-1 minggu itu baru H-1 sebulan itu kita baru bakal mengundang bapaknya. Sebulan atau seminggu gitu, pokoknya aku lupa. Tapi kita mau undang, otomatis kan panitia udah kebingungan dong nih. Ini gimana? Karena kan protokolnya dan lain sebagainya. Terus kemudian 4 hari kemudian spanduk sudah terpasang rapi, kita udah sewa. Dibilang cancel. Enggak 4 hari itu sudah pasti datang 4 hari. H-1 tuh udah kepasang semua kan, kita buat backdrop baru, dekorasi, kita buat hiasan panggung. Wah mewah banget pokoknya saat itu bisa dibilang BSC termewah karena pakai lampu-lampu. H-1 batal dong datang bapaknya. Coba bayangkan bagaimana perasaanku kan saat itu. Habis itu besok paginya hari H, ditelepon aku sama sekretarisnya atau ajudannya bilang, Mbak ini tolong ya besok kalau misalkan buat event tolong suratnya sampaikan ke kami langsung. Oh enggak Bu, karena kita udah sampaikan, kita lewat Pak Ketua waktu itu untuk mengundang beliau gitu. Jadinya kita merasa kita udah aman gitu. Itu dimarahin habis-habisan, terus 10 menit acara mau dimulai tiba-tiba Pak Ray Mantre datang. Enggak pas ini. Enggak dong. Prank kamu kan. Enggak dong. Anjir gue bayangin masuk Ray Mantre gitu. Enggak dong. Jadi hamin 10 menit gitu tiba-tiba dibilang bahwa ada perwakilan yang datang untuk hadir gitu kan, makin panik lagi. Tadi bilang batal terus datang kan. Nah lah, kita jalanin aja seininya kita, sebisanya kita, tapi akhirnya lewat kok. Dan itu juga nunjukin bahwa organisasi juga bikin kita lebih profesional untuk dunia kerja gitu. Banyak banget kok. Keren. Kalau menurut Kak Ani, lagi pertanyaan nih, Kak Ani. Kalau menurut Kak Ani, apa sih perbedaan antara pengalaman di organisasi sama di lingkungan di organisasi di kampus dengan lingkungan profesional? Bedanya? Bedanya. Kalau misalkan organisasi di kampus itu bisa kita bilang masih sesama teman. Walaupun misalkan aku ketua panitia, aku ketua himanya gitu misalnya, contoh sebagai ketua hima, otomatis jajaran di sebelahku nih kan seangkatan atau bisa adik kelas gitu. Terus juga anggota-anggota otomatis itu akan jauh lebih nurut sama aku. Aku mau bilang A ya mereka pasti ngikutin A gitu kan organisasi. Atau misalkan kita sebagai anggota kita juga bakalan ngikutin atasan kita. Kalau misalkan kita ngomong bedanya, sebenarnya tidak terlalu berbeda. Kalau misalkan kita ngomong organisasi di kampus dengan di profesional gitu ya, karena di kampus pun ketika kita buat organisasi dan kita rapat deh contohnya, kita pakai rapat contohnya pasti ada yang mimpin rapat, ada yang notulensi, ada yang jadi audiens, ada yang nyampein progres juga kan. Nah di kerjaan kan juga sama kayak gitu. Tetap ada tingkatan-tingkatan yang harus kita istilahnya harus kita sesuaikan atau kita patuhi sopan santun dan lain sebagainya kan. Jadi ketika di lingkungan kerja kita yang udah biasa jadi anggota, udah biasa mengerjakan jadi ketua panitia mungkin atau jadi koordinator, itu bakal kebawa kok sampai kita jadi masuk ke dunia profesional. Kita akan jauh lebih bisa menghargai karena kita bisa pernah bekerja dari bawah. Kalau misalkan ini pengalaman yang juga aku rasain, kalau misalkan kita tidak pernah ikut organisasi, temanku ada yang nggak ikut organisasi, ketika dia disuruh membuat surat, yang notabene buat surat undangan aja, dia pasti akan bingung gitu. Ini kita mulai dari mana gitu. Ya kan? Pasti akan ada bedanya di sana. Aku harus mulai dari mana ya? Bagian mana yang harus aku buat gitu. Jadi dari nol Kak. Beli bensin. Bensin. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong profesional organisasi dan lingkungan profesional sebenarnya sama-sama aja. Polanya sama-sama saja, tapi kalau dia profesional itu kan kita lebih menghargai yang atasan kita. Tingkatannya kan berbeda. Tapi di organisasi itu kita bakalan, yang aku rasain, aku belajar tentang regulasi namanya. Bagaimana, jadi di kepanitiaanku aku selalu bilang, aku tidak mau ya mendengar keluhan dari anggota. Aku maunya dengar keluhannya dari koordinator. Jadi anggota kalau bisa jangan sampai ke aku dulu. Tolong di koordinator dulu diselesaikan. Kalau sampai ada anggota yang lapor, aku marahin koordinatornya. Ini kenapa anakmu lapor sama aku? Sekarang jadi pembina UKM juga sama.
kalau misalkan kamu buat event, tolong ke Nyuman, namanya ketua UKM sekarang, tolong ke Nyuman dulu ya, baru nanti Nyuman ke aku gitu. Kenapa? Biar semua orang ngecek satu-satu. Kalau misalkan di aku langsung ngecek itu kan repot ya. Repot dalam artian takutnya ke koordinatornya nggak tahu atau ke langsung ke ketua itu nggak bagus sebenarnya gitu. Jadinya aku selalu bilang kalau misalkan kepanitiaanku di awal aku selalu bilang aku tidak mau mendengar keluhan langsung apa-apa sampai ke aku. Aku mau dulu diselesaikan di koordinator. Misalkan Fandi sama Ginega, Fandi anggota, Ginega koordinator, sampein dulu ke Ginega. Cari masalahnya di sana. Kalau nggak nemu banget baru kita ke diskusi. Kalau misalkan setidaknya biar regulasinya jalan. Alurnya tuh jalan bahwa organisasinya jalan. Ginega tahu anggotanya seperti apa, nanti dari Ginega nyampein ke aku bahwa aku tahu oh di perkap kendalanya ini loh, di acara kendalanya ini loh. Jadi tidak ada yang bakal ngerasa misalkan Fandi ke aku loh lebih keren daripada kamu. Kak Ani lo dengerin omonganku, kamu jadinya kamu bakal ngeremehin Gin sebagai koordinator. Aku nggak mau itu terjadi gitu, makanya di tempat kerja pun juga sama sekarang kayak gitu. Aku menghargai misalkan ada direktur, aku ya kita koordinasi dengan direktur dulu. Nanti direktur mungkin yang ke Warek gitu misalkan. Jadi secara harafiah atau secara birokrasi itu sama aja sebenarnya. Terus di organisasi kita lebih banyak bisa trial and error. Misalkan kalau kamu sekarang kerja, aku bosnya. Bos, ini Kak Ani ini lagi gini. Aku misalkan langsung, kenapa kamu yang lapor? Mana bawahanmu gitu? Mana atasanmu yang harus yang lapor gitu? Kalau misalkan di organisasi kan bisa misalkan Kak Ani ini lo ada masalah ini Kak Ani gitu. Yang mana yang nggak tahu gitu. Aku bisa nyampeinnya kan langsung, Gin tolong dong nanti anak-anakmu dikoordinasiin dulu biar kamu yang ngurusin baru ke aku. Kalau misalkan kita di universitas itu ngomongnya kita sebagai admin gitu, kita langsung apa-apa ke rektor. Ya yang repot ya rektornya gitu. Terus Warek dan direkturnya nggak tahu ini ada masalah gitu. Makanya di sana sih regulasi dan birokrasi, walaupun itu berat dan agak membosankan, tapi memang itu harus dijalankan gitu. Di organisasi juga aku menerapkan hal itu. Ya kita ya sama-samain aja. Biar tidak ada yang merasa bahwa, ih aku loh tangan kanannya Kak Ani banget, aku nggak suka kayak gitu. Aku Pak aja. Kita bestie banget bro gitu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi aku selalu usahain itu. Jadi biar nggak ketika kita selesai organisasi, yang selalu aku anut adalah biar tetap lingkungannya tuh bagus. Lingkungan itu bagus ya dengan kita menjaga pola itu gitu. Otomatis kan aku punya koordinator komunikasinya aku punya koordinator 7 orang itu yang aku percaya benar-benar. Jadi mereka punya anak masing-masing gitu. Begitupun di dunia profesional juga pasti sama kayak gitu. Kita nggak bisa langsung bypass istilahnya langsung ngomong ke rektor masalahnya kita. Wah ini dong tolong revisi surat saya, nggak mungkin ya kita ke rektor gitu. Jadinya kita sama aja antara dunia profesional dan juga organisasi. Tapi organisasi kita bisa lebih banyak trial and error-nya. Maksudnya lebih dipermaklumkan daripada kita di dunia kerja. Gitu. Dunia kerja kan salah dikit, kurang dikit bisa dah dipanggil HRD. Gitu kan? Iya, benar gitu. Terus gitu tuh sih yang aku pelajari gitu, yang aku dapatkan ketika berjalannya organisasi itu. Last nih Kak, last. Ya, oke. Sekarang nih kan masih banyak nih kayak orang-orang yang masih menganggap organisasi itu nggak penting. Nggak penting. Ada nggak sih pesan-kesan Kak nih buat orang-orang yang masih menganggap organisasi itu nggak penting, nanti kerja juga nggak gini, nggak sesuai organisasi. Ngapain juga organisasi itu biasanya. Kalian lu pulas cuma. Itu biasa. Pulas cuma selegang melajah, lulus megai. Ya, benar. Itu biasanya tuh apalagi. Ada beberapa, kalau misalnya kita sebenarnya itu tidak masalah juga sih sebenarnya, cuman yang jadi masalah adalah ketika kita akan bekerja dalam tim. Ketika kita biasa sebagai individualisme, maksudnya kerja apa-apa sendiri, aku bisa lo ngapa-ngapain sendiri. Aku juga tipikal orang yang kayak gitu. Aku kalau disuruh milih gitu ya, kerja dengan tim yang 10 orang gitu atau aku sendiri, aku akan milih, kalau bisa sendiri aku milih sendiri. Kenapa? Masalahnya akan lebih sedikit kita alami karena kita akan berperang dengan diri kita sendiri. Kalau misalkan kita sama tim, berat banget. Misalkan nih, kita buat proposal, Pandi bab 1, ya kan? Pandi bab 1, Ginega bab 2, aku bab 3. Pasti ada kecemburuan tuh. Pasti saling nyalahin kan? Iya. Cuma buat bab 1. Bab 1 easy bro, ya misalkan. Bab 2 kayak wah iya, kayak gitu. Jadinya
Kalau misalnya kita mau bekerja dengan tim, aku sarankan untuk ikut organisasi. Kenapa? Karena kita saling menghargai di sana. Tapi kalau misalnya kalian mau jadi programmer atau apa, itu juga sebenarnya perlu juga sih organisasi sebenarnya. Tapi ada yang step-step yang mungkin bisa tanpa organisasi. Tapi kalau misalkan aku secara pribadi gitu ya ngomong ke teman-teman atau ke kalian berdua, seberapa penting organisasi? Penting. Penting banget, satu untuk mengatur emosi kita. Emosi pertama, kedua caranya kita bekerja dengan orang lain, ketiga bagaimana kita mengatur atau mengontrol orang-orang di sekitar kita yang tidak bisa kita kontrol. Kalau misalkan kita individualis dalam bekerja, boleh-boleh aja, tapi kita bakalan capek sendiri nantinya. Misalnya itu kerja sama tim, tapi malah kita kerjain sendiri, nanti capek sendiri, marah sendiri, ya kan? Kan begitu teman-teman. Sering terjadi. Nah, sering terjadi kan. Jadi lebih baik kalau misalkan berkat organisasi aku juga jadi bisa trust ke orang. Oh, nggak selalu tentang aku pengen goalsnya misalkan sampai di negara gitu. Nggak harus kok percaya banget sama diriku sendiri gitu. Bisa kok, oh ya misalkan oh ada Fandi nih, kita bisa nebeng kemana, bisa mampir kemana gitu. Jadinya ada sesuatu hal yang kayak gitu, yang bisa kita, istilahnya bisa kita dapetin di organisasi. Dan juga kalau misalkan kita di sebuah IO gitu ya bekerja, Gin misalkan kerja di bidang apa, di perusahaan besar apa, misalkan terus Pandi di bidang apa, itu juga bisa kita combine. Jadi kita minta tolong enak gitu loh. Misalkan ada yang fotografer, teman-teman kita misalkan kita mau nikah deh. Ya, tuh enak ya kan, itu enak banget. Tolong dong fotoin harga temen ya, kan itu juga bisa. Dekorasi ya, dekorasi tolong ya, gitu. Jadinya secara profesional, apa namanya itu ya, jadinya bakalan ada pengaruhnya gitu. Individual boleh-boleh aja individual, tapi ketika mau bekerja sama, ayo ikut organisasi gitu. Nggak ada salahnya ikut organisasi, makanya aku selalu bilang juga ke teman-teman dulu di SIA, kalau kalian, SIA itu kan tipikal manusia-manusianya agak ambis semua gitu. Jadinya kalau disuruh organisasi nggak mau gitu. Jadi aku bilang, ayo ikut organisasi buat ya sama-sama ngebangun SIA gitu. Aku bilang dulu. Gitu sih, penting banget untuk ikut itu. Itu ya teman-teman ingat ya, penting organisasi itu penting. Bener-bener. Udah habis, Pak? Mungkin ya udah habis juga pertanyaannya. Pertanyaan udah habis. Mungkin itu dia ada tadi sekian ngobrol santai gitu. Kita ngobrol santai tentang organisasi, bagaimana profesionalisme dan di organisasi kayak gitu, teman-teman. Bisa dicatat ya tadi ya, dicatat, didengar dan dipraktekkan kayak gitu. Benar nggak sih, Mas? Iya, boleh berpraktekkan. Kenapa? Disuruh terima kasih ya. Terima kasih Kak Anies. Terima kasih ya sudah mengundang. Semoga bermanfaat juga buat yang lain. Nanti fee-nya di belakang. Iya. 1 miliar? Iya. Nggak usah disebut kan, nggak usah disebut. Oke. Banyak. Nah, mungkin itu dia tadi sekian dari diskusi kocak tentang organisasi. Iya, benar banget. Dadah.